Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Alam. Saya akan mempresentasikan tugas ekonomi dunia, sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia sebagai salah satu negara besar di Asia Tenggara merupakan sistem ekonomi campuran yang menggabungkan unsur-unsur ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Indonesia memiliki sejarah ekonomi yang panjang dan beragam, yang dipengaruhi oleh perubahan politik, globalisasi, dan perkembangan dalam bidang teknologi serta industri. Dalam konteks ini, sistem ekonomi Indonesia berkembang dari masa kolonial hingga saat ini, beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan zaman. 1. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengelola kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa dalam masyarakat. Setiap negara memiliki setiap sistem ekonomi yang berbeda-beda, bergantung pada ideologi, kebijakan pemerintahan, serta sejarah perkembangan ekonomi di negara tersebut. Di Indonesia, ekonomi mengacu pada cara negara mengelola sumber daya ekonomi termasuk tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafril Akbar. Saya akan melanjutkan presentasi dari Abdul Alam. 2. Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang berarti kombinasi antara kebijakan ekonomi pasar bebas, kapitalisme, dan kebijakan ekonomi yang lebih terencana atau campuran dengan sentuhan sosialisme. Beberapa ciri-ciri utama dari sistem ekonomi Indonesia adalah pemberdayaan sektor swasta dan pemerintah. Indonesia mendorong peran sektor swasta dalam aktivitas ekonomi, namun pemerintah tetap memegang peran penting dalam pengatur perekonomian. Negara berperan aktif dalam penyediaan barang publik dan penyediaan infrastruktur penting. Keberadaan pasar dan intervensi pemerintah. Sistem ini menyeimbangkan antara mekanisme pasar yang memperbolehkan penentuan harga barang dan jasa secara bebas dengan intervensi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan menjamin distribusi sumber daya yang adil. Keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD 1945 yang menginginkan agar hasil-hasil pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok. Sejarah singkat sistem ekonomi Indonesia. Masa kolonial Hindia Belanda. Sistem ekonomi Indonesia pada masa penjajahan Belanda cenderung terpusat pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan negara kolonial. Produksi utama seperti karet, kopi, dan rempah-rempah diekspor ke Eropa, sementara rakyat Indonesia hidup dalam ketergantungan dan kemiskinan. Masa kemerdekaan awal. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara berusaha untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil. Pada masa ini, Indonesia mengadopsi sistem ekonomi yang lebih terencana dengan landasan nasionalisme ekonomi. Pemerintah mengendalikan sektor-sektor vital dan strategis seperti industri, transportasi, dan perdagangan. Orde Lama. Sejak 1945 sampai 1966. Pada era ini Indonesia menganut sistem ekonomi yang lebih tertutup dan terpusat. Kebijakan ekonomi lebih berorientasi dan pada prinsip sosialisme, dengan pemerintah yang mengendalikan banyak sektor dan kebijakan impor terbatas. Orde Baru 1966-1998. Sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru berorientasi pada pembangunan ekonomi dan dengan mengutamakan pertumbuhan melalui industrialisasi dan liberalisasi ekonomi. Indonesia membuka diri terhadap investasi asing
dan sektor swasta diberi ruang lebih besar, sementara peran negara masih signifikan dalam mengatur perekonomian. Reformasi 1998 sekarang. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan perubahan politik dan ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia berkembang menuju perekonomian pasar terbuka dengan lebih banyak ruang bagi sektor swasta dan perusahaan asing. Di sisi lain, pemerintah terus berperan aktif dalam sektor-sektor yang strategis dan dalam menjamin kesejahteraan sosial rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faurok. Saya melanjutkan presentasi dari Mufaril Akbar. Elemen sistem ekonomi Indonesia. Sektor publik dan swasta. Sektor publik, pemerintah Indonesia memiliki peran besar dalam perekonomian, terutama dalam bidang kebijakan ekonomi makro, penyediaan barang dan jasa publik, serta pengaturan pasar. Beberapa sektor strategis yang dikuasai negara meliputi energi, pertanahan, dan transportasi. Sektor swasta sering dengan globalisasi. Sektor swasta di Indonesia tumbuh pesat, baik dalam bentuk perusahaan domestik maupun asing. Swasta berperan penting menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, serta membayar pajak yang mendukung perekonomian. B. Kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia yang melibat seperti minyak, gas, pertanian, dan hasil tambang dikelola oleh negara maupun sektor swasta dan peraturan ketat dari pemerintah. Beberapa sektor penting seperti energi dan tambang dioperasikan oleh perusahaan milik negara, tetapi sektor lainnya terbuka untuk investasi swasta dan asing. C. Pasar dan harga. Mekanisme pasar berlaku di Indonesia dengan harga barang dan jasa ditentukan oleh pemerintah. 5. Prinsip-prinsip sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia memiliki beberapa prinsip yang terjamin dan Undang-Undang Dasar 100 antara lain. Keadilan sosial Indonesia mengutamakan pemerataan hasil penggunaan untuk seluruh rakyat. Hal ini terlihat dalam berbagai kebijakan ekonomi yang mengarah pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan membangun wilayah yang tertinggal. Berdayaan ekonomi kerakyatan, pemerintah berusaha memberikan ruang bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) untuk tumbuh dan berkembang dengan tujuan perkuat ekonomi rakyat. Pemerintah terhadap sumber daya alam. Negara memiliki hak mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia serta memastikan bahwa keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. 6. Tantangan dalam sistem ekonomi Indonesia. Ketimpangan ekonomi. Meskipun Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, ketimpangan antara daerah, antara kelas sosial, dan antara kota dan desa masih menjadi masalah besar. Ketergantungan pada sumber daya alam. Sebagian besar perekonomian Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas alam yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Korupsi dan pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sektor publik dan sumber daya alam masih menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi dan efisiensi. 7. Kesimpulan, sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran yang menggabungkan elemen-elemen ekonomi pasar bebas dalam intervensi pemerintah untuk memastikan tercapainya kesejahteraan sosial. Dengan sumber daya alam yang melimpah, peran sektor swasta yang besar, dan kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif.
Indonesia terus berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada komoditas alam, dan masalah dalam pengelolaan sektor publik yang perlu terus diperbaiki agar tujuan ekonomi Indonesia dapat tercapai secara optimal. Semoga penjelasan ini membantu. Jika ada yang perlu diperdalam atau ada di pertanyaan lain seputar sistem ekonomi Indonesia, silakan ditanyakan.